Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Novianti dengan NIM H0222118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio. Nah, di sini kita akan melihat soal yang akan kita analisis. Seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumantono dengan mengkombinasikan dua faktor, yaitu pupuk dan kelator terhadap pH, bahan organik, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Total terdapat 36 sampel pengamatan. Nah, di bawah ini adalah sampelnya. Nah, dari sampel itu kita buat ke dalam tabel Excel. Nah, begini adalah gambarannya dari data yang sudah kita buat di Excel. Kemudian kita akan melakukan analisis data menggunakan SPSS terlebih dahulu. Caranya, kita buka aplikasi SPSS. Nah, kemudian kita pilih Open Data Dokumen. Kemudian kita ganti tipe filenya menjadi Excel. Terus kita pilih nama filenya. Di sini saya menamai filenya dengan nama Data Rancop 2024. Nah, kemudian kita pilih Open. Jika muncul seperti ini, kita pilih OK. Nah, ini datanya udah muncul. Kemudian untuk tipenya ini ada numerik dan string. Nah, untuk ulangannya kita ganti ke string saja. Nah, kenapa kita ganti ke string? Karena ulangan itu hanya sebagai sumber keragaman saja. Walaupun mungkin bentuknya itu dalam wujud angka, namun kita tetap ganti ke string karena ulangan itu tidak terlalu mempengaruhi untuk hasil. Nah, sedangkan untuk KTK dan tinggi tanaman kita ganti ke numerik karena merupakan faktor yang mempengaruhi. Kemudian untuk desimalnya, untuk yang KTK kita ganti ke 2. Begitupun juga dengan tinggi tanaman kita juga ganti ke 2. Kenapa kita ganti ke 2? Itu karena agar nilai di belakang koma itu biar nilai di belakang koma itu kelihatan. Nah, untuk labelnya kita hapus saja. Kemudian untuk yang measure-nya itu ini kan nominal semua ya, tapi untuk KTK dan tinggi tanaman itu kita ganti ke scale. Jika sudah, kita lihat di data view-nya. Nah, di sini kita rapi-rapikan agar tidak terlalu menumpuk. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa data dari KTK dan tinggi tanaman itu hilang, tapi teman-teman gak usah khawatir, kita bisa mengcopy dari data Excel. Jadi kita cukup mengkopinya dari Excel. Jadi kalau hilang itu nggak masalah. Kemudian di paste. Nah, ini udah muncul. Untuk tinggi tanaman juga sama, kita bisa mengkopinya dari data Excel. Nah, jika datanya sudah lengkap, kemudian variabel view-nya juga sudah kita ganti, kemudian kita pilih analyze, terus kita pilih general linear model, kita pilih yang univariate. Nah, untuk jika sudah muncul seperti ini, yang untuk dependent variable kita masukin yang KTK. Nah, untuk fix faktornya kita masukin ulangan, dosis pupuk, dan kelator. Kemudian kita pilih model. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita pilih build terms. Nah, kemudian kita masukin ulangannya ke build custom terms. Ulangan, dosis pupuk juga dimasukin, kelator juga dimasukin, kemudian masukin juga interaksi antara dosis pupuk dan kelator. Caranya kita cukup memblok dosis pupuk dengan kelator, kemudian kita masukin ke build custom terms. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita pilih continue. Jika sudah, kita pilih yang post hoc. Nah, untuk faktor ini kita masukin ke post hoc test. Ulangan, dosis pupuk juga dimasukin, kemudian kelator. Nah, untuk equal variance-nya kita pilih Duncan, kemudian klik continue. Jika sudah, kita klik OK.
Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Di sini yang kita perhatikan itu adalah ulangan dosis pupuk, kelator, dan interaksi antara dosis pupuk dengan kelatornya ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa signifikasi untuk ulangan itu nilainya 0,939, di mana nilai tersebut itu lebih dari 0,05. Nah, karena lebih besar dari 0,05, maka ulangan tidak signifikan. Artinya, pengaturan plot yang dibuat di lapangan itu sudah benar. Nah, kemudian untuk dosis pupuknya, untuk nilai signifikasinya itu 0,501, di mana nilai tersebut juga lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh terhadap hasil KTK tanah. Nah, kemudian untuk kelatornya juga nilainya itu 0,475, nilai tersebut juga lebih besar dari 0,5 sehingga juga tidak berpengaruh terhadap KTK tanah. Sedangkan untuk interaksi dosis pupuk dan kelator itu nilainya 0,011, di mana nilai tersebut termasuk dalam bintang 1 ya, yaitu berbeda nyata. Nah, jadi itu kayak berpengaruh nyata. Kemudian kita lihat ke uji DMRT. Di sini ada dua. Untuk uji DMRT itu ada yang dosis pupuk dan kelator. Nah, yang pertama kita lihat yang dosis pupuk. Di sini kita lihat ya bahwa uji DMRT untuk dosis pupuk itu terdapat satu subset saja. Jadi perlakuan P1, P0, P2 itu tidak berbeda nyata. Kemudian kita lihat yang kelator. Nah, di kelator ini juga hanya terdapat satu subset saja, sehingga perlakuan K0, K2, dan K1 itu juga tidak berbeda nyata. Dapat kita lihat tadi bahwa interaksi antara dosis pupuk dan kelator berbeda nyata, sehingga kita perlu uji lanjut. Nah, caranya tuh gimana? Kita pilih analyze. Kita pilih analyze, terus pilih general linear model. Kita pilih yang univariate lagi. Untuk di print variabelnya kita tetap KTK. Nah, untuk X faktornya kita ganti menjadi kombinasi saja. Nah, jadi masukin yang kombinasi saja. Kemudian kita pilih model. Nah, kemudian kita masukin kombinasinya ke build custom terms. Kemudian pilih continue. Kita pilih yang post hoc. Masukin faktornya ke post hoc test. Nah, ini kalau variasinya kita pidanakan ya, ini udah. Kemudian kita pilih continue. Kemudian klik OK. Nah, hasilnya sudah muncul. Nah, ini hasil untuk kombinasi ya. Di sini bisa kita lihat bahwa di tabel di kombinasi ini ada 3 subset, yaitu A, B, dan C, di mana untuk perlakuan P0, K0 itu simbolnya A, perlakuan P1, K2, dan P2, K1 itu simbolnya AB, untuk perlakuan P0, K2, P1, K0, dan P1, K1 itu simbolnya ABC, kemudian untuk perlakuan P2, K2 simbolnya BC, perlakuan P2, K2, dan P2, K0 itu simbolnya BC, kemudian untuk perlakuan P0 dan K1 itu simbolnya C. Nah, untuk ANOVA dan DMRT ini sudah selesai, kemudian kita lanjut ke uji kolerasi. Nah, uji kolerasi ini itu mengkolerasikan antar parameter. Caranya itu dengan kita pilih analyze, terus pilih yang colerate, kita pilih yang bivariate. Nah, untuk kolerasi ini tuh kita hanya memasukkan faktornya saja, karena di sini faktornya ada 2, KTK dan tinggi tanaman, maka kita masukkan kedua faktor tersebut. Nah, untuk kolerasi koefisiennya kita pilih yang persen, kemudian kita klik OK. Nah, di sini hasil kolerasinya sudah muncul. Dari hasil tersebut bisa kita lihat ya bahwa kolerasi antara KTK dan KTK itu nilainya 1, kemudian untuk tinggi tanaman dan tinggi tanaman kolerasinya juga 1 karena sama. Nah, kita lihat untuk kolerasi antara KTK dan tinggi tanaman itu nilainya 0,-245 dan nilai signifikasinya itu 0,150. Nilai signifikan dari
kolerasi KTK dan tinggi tanaman ini tuh lebih dari 0,05 sehingga tidak signifikan, yang berarti antara KTK dan tinggi tanaman itu tidak ada kolerasinya. Nah, jika sudah, kita lanjut dengan regresi linear, di mana kita akan membuat garis scatter plot dan regresinya. Caranya itu kita pilih graph. Nah, kemudian kita pilih scatter atau dot. Kita pilih yang simple scatter aja. Terus kita masukin untuk nilai Y dan nilai X-nya. Nah, untuk nilai Z itu tinggi tanaman, sedangkan untuk nilai X-nya itu KTK. Nah, nilai Y ini tuh parameter yang berkaitan dengan output, sedangkan nilai X itu parameter yang berkaitan dengan input. Kemudian kita klik OK. Nah, maka grafiknya sudah muncul seperti ini ya. Kemudian kita buat garis bilangannya. Caranya klik 2 kali, kemudian kita pilih yang add fit line, add total. Kita pilih yang linear. Kita pilih yang linear ini. Kemudian kita close. Nah, udah muncul seperti ini, kemudian kita close. Nah, ini grafiknya sudah muncul ya. Bisa kita lihat di grafik tersebut hasil tinggi tanaman yaitu Y dengan KTK yaitu X. Jadi, hasil tinggi tanaman ini tidak dapat diduga dari KTK tanah. Bisa dilihat untuk persamaannya itu Y sama dengan 94,54 dikali 0,05X dengan koefisien determinannya itu 0,06. Nah, maka sudah selesai analisis dengan SPSS, maka kemudian kita akan save dulu ini hasilnya. Kita save pakai nama output 2. Kita save, kemudian untuk datanya juga kita save pakai nama untitled. Kita masukin ke ini percobaan rancop. Nah, kemudian kita save dulu. Kita ke save di sini. Nah, untuk analisis data menggunakan SPSS sudah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan analisis data menggunakan aplikasi RStudio. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan aplikasi RStudio. Di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi RStudio. Nah, sebelum kita mulai menganalisis, kita harus menginstal package. Caranya itu gimana? Kita pilih tools, kemudian install package. Nah, di package ini kita bisa mengetik apa saja yang harus diinstal. Nah, yang harus diinstal itu ada RedXL, Dewey Bioresearch, Stat, Correlation, ggplot2, ggpp, dan ggpmix. Di sini saya sudah menginstal semuanya ya. Nah, kemudian kalau udah diinstal, kita pilih file, kemudian pilih new file, terus pilih yang R-script. Nah, kemudian kita ketik library, kemudian ketik RedXL, terus kita pilih run. Nah, kemudian kita masukkan data yang akan kita analisis. Caranya tuh kita pilih environment, kemudian pilih import data, kita pilih yang from Excel, terus kemudian klik browser. Nah, di sini kita cari data yang akan kita gunakan untuk dianalisis. Di sini saya menamainya dengan nama data rancop 2024. Kemudian klik open. Nah, di sini datanya sudah masuk. Kemudian bagian import option yang range kita isi.
yang akan kita analisis itu kan dari kolom 1 yaitu A1 sampai yang terakhir itu kita bisa lihat di Excel. Nah, yang terakhir itu di F37. Berarti kita tulis di range-nya itu A1 titik 2 F37. Nah, nanti di bagian code previewnya sudah muncul range A1 titik 2 F37. Nah, kemudian di data preview ini kita lihat untuk ulangannya kita ganti menjadi karakter. Kemudian untuk yang KTK dan tinggi tanaman kita ganti menjadi numerik. Nah, jika sudah, kita import datanya. Nah, di sini datanya sudah muncul, kemudian kita balik ke untitled. Kemudian yang ketiga, kita mulai analisis. Caranya kita ketik library. Kemudian kita ketik DOE bioresearch. Kemudian pilih run. Nah, kemudian kita namainya itu pakai nama analisis. Kemudian tulis FRBD to factor. Kita gunain yang FRBD to factor karena faktornya itu ada 2, yaitu KTK dan tinggi tanaman. Sedangkan jika faktornya ada 3, kita pilih yang FRBD 3 faktor. Nah, kemudian kita masukkan nama datanya, itu tadi data Rancop 2024. Kemudian kita pilih kurung siku. Nah, nanti otomatis akan ada kurung tutupnya ya. Kemudian kita pilih data yang akan diamati. Kita lihat di data yang tadi itu, yang akan kita amati ini adalah KTK. Nah, KTK ini tuh berada di tabel ke-5 dari 6 tabel. Jadi kita tulis 5.2 jumlah keseluruhan tabel yaitu 6. Nah, jika sudah, di belakang tanda kurung siku tutup kita ketik tanda koma, kemudian kita tulis lagi nama datanya, data Rancop 2024, kemudian tanda dolar, kita pilih yang ulangan, kemudian koma, kita ketik lagi datanya, data Rancop 2024, kemudian tanda dolar, kita pilih yang dosis pupuk, kemudian koma, terus data Rancop 2024 lagi, kemudian tanda dolar, kita pilih yang velator. Nah, setelah ini koma, kita ketik angka 1 dan pilih run. Nah, di sini untuk konsolnya itu sudah biru, berarti ini sudah benar ya. Terus tinggal kita print. Caranya ketik print, yang ini print, terus dalam kurungnya kita isi dengan nama yang akan kita print, yaitu analisis. Nah, kemudian pilih run. Nah, di sini hasilnya sudah terlihat. Nah, untuk hasilnya ini pertama yang kita lihat itu yang analysis of variance atau ANOVA-nya. Di sini kita lihat yang PR ini. Nah, PR ini tuh signifikasinya ya. Jadi bisa kita lihat untuk signifikasi dari replication atau ulangan itu nilainya 0,93915. Kemudian untuk signifikasi faktor A itu nilainya 0,50130. Kemudian untuk faktor B itu signifikasinya 0,47517. Nah, dari ulangan terus kemudian faktor A dan faktor B itu tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap KTK tanah. Sedangkan untuk interaksi antara faktor A dan faktor B itu signifikasinya 0,01143. Di sini juga terlihat bintang 1, itu yang artinya berpengaruh nyata. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagian hasil p-value-nya.
Nah, di sini kita lihat ya bahwa p-value-nya itu p-value normality-nya ini itu nilainya 0,9388, di mana nilai tersebut itu lebih besar dari 0,05 sehingga datanya normal dan dapat dilakukan uji lanjut tanpa perlu transformasi data. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagian uji DMRT untuk dosis pupuk dan kelator. Nah, ini untuk yang dosis pupuk. Bisa kita lihat di sini ya untuk uji lanjut DMRT untuk dosis pupuk di mana perlakuan P2, P0, dan P1 itu simbolnya sama semua yaitu A sehingga tidak berbeda nyata. Kemudian kita lihat yang kelatornya. Nah, untuk yang kelator ini untuk perlakuan K1, K2, dan K0 itu simbolnya juga sama semua yaitu A sehingga juga sama seperti dosis pupuk tadi tidak berbeda nyata. Nah, kemudian kita akan melihat yang kombinasi. Kombinasi antara dosis pupuk dengan kelator. Nah, di sini untuk yang bagian kombinasinya. Di bagian kombinasi antara dosis pupuk dan kelator ini untuk perlakuan P0K1 itu simbolnya A, untuk perlakuan P2K0 simbolnya AB, untuk perlakuan P2K2 simbolnya ABC, untuk perlakuan P1K1 dan P1K0 simbolnya sama yaitu ABCD. Untuk perlakuan P0K2 simbolnya BCD, untuk perlakuan P2K1 dan P1K2 simbolnya CD, dan untuk perlakuan P0K0 simbolnya D. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan dengan analisis kolerasi. Caranya itu kita ketik library lagi, kemudian dalam tanda kurung kita masukkan correlation. Kita masukkan correlation, kemudian pilih run. Nah, kemudian kita namainya pakai korelasi. Kita ketik core test. Kita masukkan yang X sama dengan nama datanya itu data rancop 2024, kemudian tanda dolar, kita masukkan yang KTK, kemudian untuk nilai Y-nya sama dengan nama datanya itu data rancop 2024, kemudian tanda dolar, kita masukkan yang tinggi tanaman untuk Y-nya. Kemudian kita pilih run. Nah, ini di bagian konsolnya sudah biru, berarti sudah benar, tinggal kita print. Caranya ketik print, kemudian tanda kurung, dalam tanda kurungnya kita tulis korelasi. Nah, kemudian kita tinggal run. Nah, di sini hasilnya sudah terlihat ya. Di sini bisa kita lihat untuk hasil korelasinya. Pertama kita lihat itu nilai p-value-nya itu sebesar 0,1499. Nah, nilai tersebut itu lebih besar dari 0,05, berarti itu tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Dan untuk nilai korelasinya itu minus 0,2449327. Dari nilai tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa antara KTK tanah dengan tinggi tanaman itu tidak ada korelasinya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis lanjut yaitu pembuatan scatter plot regresi. Caranya yaitu kita ketik library, kemudian kita ketik ggplot2, kemudian kita pilih run. Nah, kemudian ketik lagi library, kita ketik ggpp.
kemudian kita pilih run, kemudian library, ketik lagi library, kita pilih ggplot, kemudian kita pilih run, kemudian kita ketik ggplot, kemudian kita masukin nama datanya, data rancop 2024, AS. Nah, kita masukin nilai X-nya sama dengan nama datanya itu data rancap 2024, kemudian tanda dolar, di sini kemudian tanda dolar, kemudian kita pilih yang KTK, terus koma, kita masukkan yang Y sama dengan nama datanya itu data rancap 2024, kemudian tanda dolar, kita pilih yang tinggi tanaman, kemudian di belakang koma yang paling akhir kita beri tanda plus, kemudian kita enter. Nah, di sini tuh untuk selanjutnya tuh mungkin prosesnya agak rumit, jadi kita bisa mengcopy paste dari Juknis ya. Ini nah, ini jadi tinggal kita copy saja, kemudian nah ini kita copy, terus kita paste. Nah, kemudian kita pilih run. Nah, di sini hasil grafiknya sudah muncul. Nah, di sini bisa kita lihat udah muncul hasil untuk grafiknya. Ya, nah dari hasil tersebut bisa kita lihat bahwa tinggi tanaman atau Y tidak dapat diduga dari KTK tanah atau X, terlihat dari grafiknya yang turun. Nah, kemudian di sini ada persamaannya juga. Untuk persamaannya yaitu Y sama dengan 94,5 dikali 0,0539X dengan koefisien determinasinya atau R kuadratnya yaitu 0,06. Nah, setelah ini bisa kita save untuk datanya. Nah, kita pilih yang ini untuk save datanya. Kita kasih di percobaan rancap, kemudian kita namai dengan data R, kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal yang tadi pertama kita baca ya. Kita lihat soalnya dulu. Nah, soalnya ini yang pertama, bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah. Dari hasil perhitungan dengan SPSS dan RStudio tadi didapatkan bahwa dosis pupuk tidak berpengaruh terhadap KTK tanah. Nah, bisa kita lihat di sini nilainya itu untuk dosis pupuk 0,501 itu lebih besar dari 0,5 sehingga tidak berpengaruh. Begitupun juga dengan kelator itu tidak berpengaruh terhadap KTK tanah. Sedangkan untuk interaksi antara dosis pupuk dan kelator itu berpengaruh nyata. Terlihat dari hasilnya terdapat bintang 1 dengan dimana nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05 dan kurang dari sama dengan 0,01. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, bagaimana kolerasi antara KTK tanah dengan tinggi tanam, bagaimana kolerasi KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Nah, kita bisa lihat juga tadi hasilnya bahwa hasil perhitungan menunjukkan KTK tanah dan tinggi tanaman itu tidak menunjukkan kolerasi.
Nah, hal itu bisa disebabkan karena, bentar kita lihat di kolerasinya ya. Kolerasinya, nah ini tidak menunjukkan kolerasi antara kata tanah dengan tinggi tanaman. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mungkin yang pertama itu koefisien kolerasinya terlalu dekat dengan 0, dimana ini hasil nilai kolerasinya itu minus 0,2449327, dimana itu kolerasinya termasuk rendah. Dan kita bisa lihat dari p-value-nya juga, yang dimana nilai 0,1499 ini lebih besar dari 0,05, sehingga hasilnya tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Nah, sudah selesai penjelasan mengenai perancangan percobaan dan analisis data menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio. Hasilnya juga tadi sudah ya, jadi kesimpulannya untuk dosis pupuk dan kelator itu tidak berpengaruh terhadap KTK tanah, sedangkan untuk interaksi antara KTK tanah dan tinggi tanaman itu berpengaruh nyata. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai analisis data menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton dan